Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minallahu ta'ala bi syafaatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi ahli baitihi tahirin ببركة جميع الأنبياء والعلماء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وجبالها ثم فتح من هذه القرية بلاد الغرام أبيض نخص خصوصا خصوصا وحي جميع المشايخ القادرية والمشايخ صلى على سيدنا الرحمن سيدنا سلطان الأنبياء شيخنا البدوي شيخنا جنيد البغدادي الأسماء وببركة جميع أساتذتنا ومعلمينا وشيخنا ومربي أرواحنا إلى سلسلتهم إلى سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الكتاب الفقهية وببركة أبائنا وأمهاتنا إلى سلسلتهم إلى ميلاد ومن حواء وثلاثة بركة هذه الصلاة الشريفة ومجلس الشريفة لجمعية مسجد نور التائبين ومؤسسه ومعمره شيخ الله تعالى له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمؤمنين آمين يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقم ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول صلاة الله
بالله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin wal hadirat jemaah masjid Nurut Taibin yang senantiasa dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimah yang mulia, kalimah yang suci, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana hingga detik malam hari ini kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan taufik hidayah, diberikan kekuatan, petunjuk, diberikan kemudahan, keringanan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan bukti pada saat ini kita telah memenuhi panggilan Allah, sholat berjamaah, dan dengan ma'unah Allah kita diberikan kesabaran sehingga kita sabar duduk bersama, kita mengaji, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus yang diridhoinya. Amin Allahumma amin. Salawat salam ta'ala senantiasa mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurut Taibin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bahasan kita ulang dari hayatus sholati, sunnah hayatnya sholat, sunnah hayat sholat artinya gerakan yang mengandung kesunahan. Yang pertama, raf'ul yadaini 'inda takbiratil ikhrami. Gerakan sholat, gerakan mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Nah, itu sunnah. Allahu Akbar. Diangkat tangannya, hukumnya sunnah. Ada pak yang takbir tidak pakai angkat tangan, langsung Allahu Akbar, ya tidak apa-apa, tidak batal sholatnya, cuman tidak dapat kesunahan, tidak dapat kesunahan. Jadi yang wajib yaitu melafadzkan Allahu Akbar, dilafadzkan dan kedengaran telinga kita minimal Allahu Akbar. Jadi tangannya boleh sampai atas sini atau sejajar pundak sini, sejajar pundak, bukan begini. Kalau Syekh
siapa guru sekumpul kalau begini pendek tidak nyampe maka atas dinaikkan nyampe takbirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda ruku'i, bangun dari ruku itu juga wa inda raf'i minhu. Jadi di saat ruku, takbir saat ruku, bangun dari ruku juga takbir Allahu Akbar ruku. Sunnah bangun dari ruku diangkat tangannya lagi, raf'ul yadaini, mengangkat tangan di saat bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah, diangkat lagi, sunnah. Wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan juga sunnah lagi di saat bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal, berdiri, diangkat lagi Allahu Akbar, diangkat tangannya, itu sunnah. Kalau tidak pakai diangkat tangannya Pak, langsung sedekap, ya tidak apa-apa, tidak batal, tapi tidak dapat kesunahan. Ini diterangkan tentang sunnahnya. Terus fathul yamini ala qur'i shimali, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri pas di pergelangan. Artinya ya pergelangan bertemu pergelangan. Sunnah. Jadi meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya, artinya ya pergelangan bertemu dengan pergelangan. Sunnah. Ini sunnahnya. Pak, ada itu orang sholat tidak begitu Pak, tapi Allahu Akbar, sedekap, namanya sedekap itu kedinginan. Bagaimana Pak kalau kedinginan gini Pak? Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa sholat sampai gini kedinginan, cuma tidak dapat kesunahan. Yang sunnah kan begini, udah saya tidak sunnah, tidak apa-apa kedinginan. Jadi yang sunnah pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Doaul iftitahi ba'da takbiratil ihrami, berdoa iftitah setelah takbiratul ihram. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya. Sunnah baca doa iftitah. Kalau tidak baca doa iftitah, ya tidak batal, tapi tidak dapat kesunahan. Warabi'u at-ta'awud, yang keempat yaitu baca ta'awud setelah doa iftitah sampai selesai. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca ta'awud sunnah. Kalau langsung baca bismillah Pak, ya tidak apa-apa, tapi tidak dapat kesunahan baca ta'awud. Terus al-khamisu at-ta'min, yang kelima yaitu sunnah hayatnya sholat membaca amin.
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnah baca amin. Kalau tidak baca amin, ya tidak apa-apa, cuman tidak dapat sunnah. Orang yang baca amin bersama dengan aminnya imam, maka di situ doanya diijabah oleh Allah, bersama dengan mengaminkan doanya para malaikat. Artinya malaikat juga mengaminkan. Qira'atu suratin ba'dal Fatihati. Terus yang keenam, sunnah hayatnya salat yaitu membaca surah setelah Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Sunnah setelah Al-Fatihah baca surah. Kalau tidak baca surah sampai waladdallin, amin langsung rukuk, ya tidak apa-apa, tidak batal. Cuman tidak dapat kesunahan membaca surah. Al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Yang keenam, yang ketujuh yaitu mengeraskan suara di waktu keras dan menyamarkan suara di waktu samar. Artinya mengeraskan suara di waktu keras itu kayak sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, suaranya dikeraskan, sunnah. Walaupun sholat sendirian, sunnah hukumnya. Sendiri sunnah, berjamaah juga sunnah. Dan mensirkan bacaan di waktu sir. Sholat duhur pelan-pelan, cukup kedengaran telinganya. Sholat asar cukup kedengaran telinganya sendiri saja. Jadi pelan, sir di waktu sholat duhur, sholat asar. Jadi sunnah hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-8 takbiratul intiqali. Takbir setiap perpindahan. Jadi setiap perpindahan tadi dari rukuk ke sujud, dari rukuk ke dari iktidal ke sujud, dari sujud terus bangun, dari sujud. Jadi perpindahan pergerakan dengan bacaan takbir itu sunnah hukumnya sunnah, kecuali bangun dari rukuk bacanya sami'allahu liman hamidah. At-tasbihu lil i'tidal, dan i'tidal juga sunnah membaca tasbih. At-tasbihu fir ruku'i was sujudi, yang ke-10 yaitu baca tasbih di saat rukuk dan sujud. Rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih saat rukuk. Saat sujud baca tasbih, tasbihnya sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tasbih sujud itu hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.
sholatnya berdiam aja bagaimana? Tidak baca sujud, tidak baca tasbih, rukuknya diam aja. Sujudnya juga tidak baca tasbih, diam saja. Ya tidak apa-apa, tidak batal. Sholatnya tidak batal, cuman tidak dapat kesunahan baca tasbihnya rukuk atau tasbihnya sujud. Wad'u yadayhi fit tasyahhudi ala fakhidayhi ala fahdayhi. Terus yang ke-11-nya sunnah hayat, yaitu meletakkan tangan di saat tasyahud, di saat bacaan tahiyatul, itu meletakkan tangan di atas paha, nasyiran yusra, tangan kiri digelar, apa nih digelar apa? Nah, diginikan. Dan qabidan yumnahu, tangan kanan dikepalkan, illal musabbihata, kecuali telunjuk jari tangan kanannya dikepalkan, kecuali telunjuk tidak usah dikepalkan. Gini berarti nih, jadi tidak dikepalkan. Kalau di Adhkarun Nawawi namanya 53. Tangan kanan dikepalkan seperti angka 53. Ini 5-nya gini. Ini 3-nya nih. 3 ini giginya kan 3. 2, 3 atau sini 3. 53. Jadi sunnah hukumnya tangan kanan dikepalkan kecuali telunjuk, tangan kiri digelar, dibuka begini. Ini sunnah hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak tangan kanan, Pak, kalau tangan kanan tidak usah dikepal, itu dibuka saja bagaimana? Ya tidak apa-apa, cuman tidak dapat kesunahan, tidak dapat kesunahan kalau dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketimbang kita tidak dapat kesunahan, tinggal ngepal aja. Ngepal dapat sunnah lagi, pahala. Al-iftirashu fi jami'il jasati, dan duduk iftiras di setiap duduk iftiras di setiap duduk. Iftiras itu apa ya? Al-iftirasu ini pantatnya dialasi dengan kaki, namanya duduk iftiras, atau duduk di antara dua sujud, itu namanya duduk iftiras. Jadi pantatnya dialasi dengan kaki, gitu kan. Jadi setiap duduknya seperti itu. Artinya di waktu sholat setiap duduk itu duduknya duduk iftiras. Yang ke-13, at-tawarruku fil jalsatil akhirati, dan yang ke-13-nya duduk tawarruk. Maka ada namanya duduk iftiras dan duduk tawarruk. Kalau duduk iftiras itu di setiap duduk di antara dua sujud
atau duduk tasyahud awal iftiros. Jadi pantatnya dialasi kaki. Dan kalau di duduk terakhir namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu berarti pantatnya melantai. Udah. Jadi pantatnya melantai. Tidak pakai alas kaki. Itu sunnah. Kenapa kok biar ada perbedaan antara duduk awal dan duduk akhir. Duduk awal dan duduk akhir itu biar ada perbedaan. Dikira orang, oh ini sholatnya kok tidak selesai-selesai ini. Kapan duduk akhirnya? At-taslimatu ats-tsaniyah. Dan yang ke-14 yaitu salam yang kedua. Salam yang kedua, salam yang ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang kedua itu hukumnya sunnah. Karena bagaimana Pak kalau tidak pakai salam yang kedua, salam yang pertama saja? Kalau salam yang pertama rukun, harus salam, harus salam. Dan salamnya kemarin ya kami ingatkan lagi, salamnya harus pakai assalam, ada asnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pakai as. Yang keliru Assalamualaikum. Langsung sa. Yang betul Assalamualaikum warahmatullahi. Biar buru-buru, Pak, saya buru-buru, sudah dipanggil teman saya, ada yang menunggu. Iya, biar buru-buru, rukun tetap dikerjakan. Karena bahaya kalau rukunnya kita tinggalkan, sholatnya sia-sia. Tinggal as saja, tinggal as saja, beres sudah. Ketimbang assalamualaikum, batal sudah, sholatnya sia-sia. Tuh Pak, saya dari dulu Pak sudah bertahun-tahun pakai salam saja, tidak pakai as. Maka ini fikih, ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Kami selingi. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman termasuk tanda-tanda kiamat lagi, yaitu orang banyak belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, tahfidzul Quran, itu banyak. Tapi meninggalkan fikih. Sewenang. Sekarang kemana? Mau tahfidzul Quran, biar jadi orang hafid, tapi tidak mempelajari fikih. Maka di situ tanda-tanda kiamat sudah dekat. Artinya jadi Al-Quran, ngaji Al-Quran pun juga harus paham dengan fikih. Karena kemarin fikih itu ilmu untuk tata cara menjadikan sahnya ibadah, itu fikih. Termasuk ibadah baca Al-Quran juga ibadah, tapi kalau tidak pakai fikih tidak sah. Kalau tidak sah ya sudah jelas tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya mubtilatus salati, perkara yang membatalkan sholat. Berapa menit lagi ini Fadil? Isya'nya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keistimewaannya mengaji itu luar biasa. Itu tadi ya, ngaji fikih penting. Orang yang ngaji fikih berarti orang yang menunda kiamat. Intinya begitu. Kalau tidak mau ngaji fikih, wah sudah mendekatkan kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan satu lagi, majelis taklim itu sangat luar biasa. Kita ngaji seperti ini, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya orang-orang itu tahu tentang keutamaannya majelis taklim, orang yang punya penguasa, orang yang punya penguasa itu pasti ditinggalkan, penguasanya ditinggalkan, pengen hadir di majelis taklim. Orang yang punya pekerjaan yang besar, artinya pengusaha yang besar, kalau tahu fadilahnya majelis taklim pasti ditinggalkan, kata baginda Nabi. Memang majelis taklim itu luar biasa, fadilahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus salati al-kalamu al-amdu liqali sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sekarang babnya yang membatalkan sholat. Yang pertama yaitu al-kalamul amdu. Sholat, sudah sholat ini berbicara dengan disengaja. Sudah sholat berbicara sama teman sebelahnya. Loh, sudah takbiratul ihram nih, Allahu Akbar. Temannya baru datang nih. Loh, kenapa? Kamu kok baru datang? Kayaknya tadi aku lihat kamu kayaknya perasaan sudah berangkat duluan. Kok malah duluan saya sholat ini? Ngomong sama temannya, batal seperti itu. Orang temannya di sebelahnya juga gerutu, itu sholat kok ngomong. Sama juga berarti kan, di belakangnya juga ini ada lagi. Untung saya nggak cerita-cerita. Sama berarti. Jadi berbicara al-kalamul amdu, berbicara dengan disengaja, itu batal sholatnya. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu tidak patut disertai dengan kalamun nas, ucapan manusia. Artinya itu tadi, ngomong-ngomong tadi, pokok bahasanya manusia itu tidak patut dimasukkan di dalam sholat. Ngomong, cerita, apa kabar? Apa kabarmu teman? Lama kita tidak jumpa ya. Sholat kok sambil cerita. Innama huwa at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an.
Tapi sesungguhnya yang patut diucapkan di dalam sholat yaitu tasbih, takbir, bacaan Al-Quran. Nah, itu yang patut, yang layak dan yang wajib. Kalau kalamun nas, ucapan-ucapan manusia, cerita-cerita ngomong, nah, itu ucapan yang sia-sia, kata baginda Nabi, bisa membatalkan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalu al-kathir. Yang kedua yaitu perbuatan yang banyak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi masil hasa in kunta fa'ilan famarratan wahidatan. Jadi beramal atau melakukan sesuatu yang banyak, melakukan sesuatu yang banyak. Ini kisahkan nih, kata baginda Nabi, di saat sholat fi masil haso, di saat sholat, kalau karena ini kisahnya di tanah Arab sana, kalau sholat kan di daerah padang pasir gitu kan. Nah, di sini redaksinya fi masil haso, sholat sambil ngambil kerikil, fa'ilan famarrotan wahidatan. Kalau ngambilnya satu kali tidak apa-apa, tapi kalau berkali-kali maka bisa membatalkan sholat. Berkali-kali itu berapa? Ukurannya tiga kali. Sambil sholat kok menguti kerikil, nah, itu bisa membatalkan sholat. Mohon maaf, bagaimana maksudnya ini? Biasanya kalau sholatnya itu di padang pasir sudah tidak pakai alas, langsung ruku saja. Ada yang kebanjal di sini, kerikilnya nancep ini, diwambili 1, 2, 3, 4, 5, 6, nancep di muka, maka batal. Tapi kalau satu kali tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengurangi pergerakan banyak, maka cara ngambil seumpamanya kerikil, kalau dipunguti 1, 2, yang nancep kan orang rukuk, orang sujud, anunya nempel gitu, diambil, batal. Tapi kalau jarinya saja yang ngambil maka tidak batal. Yang bikin batal itu kan tangannya ikut, tapi kalau jarinya maka dihitung 1. Asal ini tidak gerak, sini pindah. Jadi yang gerak jarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti itu. Wal qahqahatu wa misluha al buka'u wal aninu wat tanahnuh. Dan yang termasuk min dalika harfun lahu ma'nan aw harfani wa illam yakun lahu ma'nan. Termasuk yang membatalkan sholat yaitu al-qahqahah, tertawa terbahak-bahak. Pak, adakah sholat sambil tertawa? Ada, karena waktu sholat sambil nonton komedi ikut ketawa, batal. Atau sholat
pikirannya ingat yang lucu-lucu di sana di luar sholat. Ingat yang lucu, akhirnya ketawa, batal, sholatnya batal. Wa misluha, dan semisalnya yang sama dengan tertawa tadi, yaitu menangis, merintih, sholat sambil nangis, nangis, batal sholatnya. Atau merintih. Kalau merintih ini apa ya? Merintih ini, merintih, batal. Tidak tahu nih, mungkin apakah ada Pak? Ada. Karena kalau diceritakan di kitab berarti ada seperti itu. Ya mungkin dulu contoh anaknya ya, disuruh sholat, dicari orang tuanya, bapaknya ya, waktunya sholat tidak pulang-pulang, langsung dipukul ini, ada sabu dipukul, berangkat sholat sambil nangis karena habis dipukul bapaknya atau ibunya, dicubit sama ibunya karena tidak berangkat sholat, jadi sholatnya sambil nangis, batal. Berhubung anak kecil belum balik ya tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Tanah Nuh, dehem. Ini juga ini, mohon maaf ini biasanya dehem. Kalau satu kali tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi kalau 3 kali berarti jadi perbuatan amalan yang banyak, maka membatalkan. Batal 3 kali. Supaya tidak batal, bukan batalnya Pak, tidak bisa ditahan. Ya caranya pakai jeda agak lama dulu. Jadi yang membatalkan itu yang berurutan, DM yang berurutan itu membatalkan salat. In dhaharat min dzalika harfun lahu ma'nan aw harfani. Kalau sampai, apalagi kalau sampai ada suara yang keluar itu kedengaran suara hurufnya, entah itu 1 huruf atau 2 huruf. Apa ini? Kalau suara 1 huruf ini apa? Kalau roh 1 huruf kan, tapi pas di saat apa ini? Oh, menguap biasanya. Wah, ada kan? Udah. Memang kebiasaannya kalau menguap apa itu tidak ditutup. Juga memang kebiasaan menguapnya sambil teriak-teriak sehingga dibawa sholat. Wah, ada huruf wawunya. Wawu panjang, ada haknya lagi, hak mati. Wah, batal. 1 huruf aja batal, apalagi 2 huruf. Makanya kalau menguap itu permainan setan, maka disunnahkan sunnahan sekuat. Kalau tidak kuat ditutup sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-aklu wa syurbu amdan katsiran kana qalilan aw katsiran. Makan dan minum yang disengaja, baik banyak maupun
walaupun sedikit. Sholat Allahu Akbar, pas sujud kan, nah mohon maaf nih, biasanya nih sekarang kan banyak sedekah Jumat. Jadi di depannya kita sholat ini siapkan di botol kayak gini, bismillahirrahmanirrahim. Pas sholat kok minum, batal, sedikit aja batal juga, apalagi banyak. Disengaja atau tidak batal. Mainkan nasian atau jahilan, walaupun lupa atau tidak mengerti, batal juga makan minum. Makanya makruh kalau sholat di depannya ada makanan atau minuman, makruh hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi tarku ruknin min arkaniha au fawatu syaratin min syurutiha, meninggalkan rukun itu batal, meninggalkan syarat sahnya sholat juga batal. Itulah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini mendapatkan ilmu kepada kita, berhati-hati supaya berhati-hati sholat kita, supaya sah ibadah kita. Allah memberikan rahmat kepada kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan, Muhammadin nabiyyan wa rasulan, bi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.